Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengah sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan tentunya kita mencintai Tuhan. Iya, betul. Kalau mencintai Tuhan berarti kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, yaitu yang namanya dosa ya. Bohong itu adalah dosa ya. Iya. Sebagai anak Tuhan yang mencintai Tuhan, kita tidak boleh bohong. Yuk, adik-adik kita mau nyanyi, bohong-bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Ya adik-adik, anak Tuhan gak boleh melakukan dosa. Tapi seringkali karena kita manusia, secara manusiawi ya, seringkali kita lakukan dosa lagi ya. Kita bersyukur ya Lause, Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap cinta kepada kita semua, kepada adik-adik dan kepada semua anak-anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk kita mau pujikan lagu ini bersama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta saya, cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Genaplah firman-Nya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Genaplah firman-Nya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan pastinya mengikuti siapa? Tuhan Yesus. Ikuti Tuhan Yesus. Kemana Tuhan mau pergi, kita pergi ya. Jadi kita mengikuti Tuhan Yesus bukan karena mama, papa, kakak atau adik ya. Nggak boleh terpaksa juga. Tidak boleh terpaksa, tidak boleh juga karena ada hadiah. Ya, kita mengikuti Yesus karena apa? Karena kita cinta sama Tuhan. Ya, yuk adik-adik kita mau nyanyi, aku mau ikut Tuhan. Aku
Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita cinta sama Tuhan, kita mau ikut Tuhan. Kita juga mau menyanyikan mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Biarlah mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan hal yang besar. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita mau berdoa. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, mari Tuhan, Kau mau pimpin kami. Pada hari ini kami mau Tuhan
mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami taat dengar-dengaran, boleh konsentrasi sehingga kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan. Pimpin Tuhan, Lau Seida yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan juga mengurapi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, Lause mau cerita nih, ada seorang anak bernama Maria. Maria ini, dia ini senang sekali melihat Lego yang dibuat oleh kakaknya. Wah, bagus sekali. Itu berupa istana. Wah, Maria pingin sekali membuat Lego seperti itu. Tapi Maria kesulitan. Karena apa? Karena setiap kali yang disusun-susun itu seringkali roboh lagi. Waktu mau disusun, kok bentuknya beda ya? Gak seperti yang punya kakak. Nah, makanya adik-adik karena sulit, akhirnya Maria mau mengajak teman-temannya. Yuk, bantuin aku yuk, bantuin. Gimana sih menyusun ini semua? Supaya seperti punya kakak. Nah, mereka bersama-sama deh membuat Lego. Kamu pegangin ya yang ini supaya kita bisa susun. Wah, ternyata mengerjakannya bersama-sama lebih senang dan lebih cepat selesai, juga hasilnya lebih bagus ya. Iya, melakukan banyak. Kadang-kadang kita juga dapat tugas ya dari bu guru, dari sekolah. Wah, pekerjaannya sulit nih, pekerjaannya aduh bagaimana ini. Melakukan pekerjaan yang besar tentu membutuhkan usaha, membutuhkan kerja keras ya, karena banyak tantangan. Adik-adik, sama seperti kita melakukan pekerjaan, Allah juga punya rencana untuk melakukan suatu pekerjaan yang besar, yaitu membangun kerajaannya. Membangun kerajaan Allah itu tentu pekerjaan yang tidak mudah. Itu adalah pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang penting di muka bumi ini. Allah memulainya bagaimana? Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakannya. Dia berencana membangun kerajaan Allah melalui umat-umat pilihannya. Allah ingin supaya umat-umat pilihan menjadi semuanya percaya kepada Tuhan, dan banyak orang juga percaya kepada Tuhan. Sejak kejatuhan manusia dan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan untuk membangun kerajaannya. Allah mengirimkan anaknya untuk datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah memanggil seorang dari bangsa Ur. Dia memanggil Abram, yang kita kenal sebagai Abraham. Abraham untuk keluar dari negerinya ke negeri perjanjian. Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi. Tapi Abraham taat. Dia taat dan percaya kepada Tuhan. Dia beserta keluarganya pergi ke negeri yang Tuhan janjikan. Yang walaupun dia belum tahu kemana, tapi Abraham beriman. Abraham taat dan dia percaya kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada Abraham keturunannya akan menjadi banyak. Keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir. Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya. Keturunannya semakin hari bertambah banyak. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Esau dan Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Nah, adik-adik tahu, pada saat mereka keluar itu, mereka bertambah banyak di Mesir. Nah, Allah mengirimkan Musa untuk
membawa mereka keluar dari Mesir dengan aman. Allah juga memperbaharui janjinya dengan mengirimkan 2 loh batu, yaitu supaya bangsa Israel tahu bagaimana mereka harus hidup dan bagaimana mereka harus menyembah Allah. Nah, adik-adik, bangsa Israel itu walaupun Allah sudah menyatakan kehadirannya, menyatakan kuasanya, tapi dia seringkali masih suka memberontak, suka tidak taat. Setelah beratus-ratus tahun, beberapa tahun kemudian Allah memanggil Yesaya. Nabi Yesaya memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan mengatakan bahwa akan ada seorang penolong, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Allah ingin mereka juga dapat percaya dan mengenal Allah dan diselamatkan. Nah, beberapa ratus tahun kemudian Allah menggenapi janjinya. Janji yang sudah dijanjikan, yaitu Allah mengutus Mesias, yaitu melalui Yesus Kristus, lahir ke dunia di kandang yang hina sebagai manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, hingga tiba waktunya Tuhan Yesus kembali kepada Bapa, dia bersama murid-muridnya, murid-murid berkumpul, dan Tuhan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong. Dan Tuhan berkata apa? Pergilah, beritakanlah kabar sukacita. Dan Tuhan ingin setiap orang, setiap bangsa boleh mengenal Dia. Dan Tuhan saat ini juga dia memberitakan murid-muridnya untuk memberitakan kabar sukacita itu ke seluruh bumi. Dan adik-adik, Tuhan tidak hanya memberitakan murid-murid, tapi dia juga mau kita sebagai anak-anaknya juga memberitakan kabar sukacita itu, kabar Injil itu kepada semua orang. Kita sebagai umat-umat pilihan, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah umat yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil itu. Bagaimana caranya? Kita kan masih kecil, kita nggak bisa ya. Adik-adik, begini nih caranya. Pertama-tama kita harus apa? Sikap kita harus melalui sikap kita. Kita harus bertingkah laku yang baik. Kita menolong teman, kita ramah, murah hati, kita boleh mengasihi teman. Itu yang pertama-tama harus kita lakukan. Jadi kalau selama ini adik-adik yang masih suka mengganggu teman, kita mau berubah ya. Kita mau, jangan ganggu teman. Kita mau menolong teman justru. Sehingga apa? Teman-teman bisa melihat, oh ternyata si Anton, si Ferry, si Jennifer, dia tuh rajin sekolah minggu. Makanya dia anaknya baik, anaknya suka menolong. Nah, adik-adik kan suka juga dong cerita sama teman-teman ya. Waktu cerita sama teman-teman mungkin biasanya cerita soal game atau tentang film. Hari ini coba kita mau ceritakan juga tentang tokoh-tokoh Alkitab yang kita dengar di sekolah minggu. Kita mau ceritakan kepada teman-teman, misalnya cerita Daud. Ya, Daud ada anak kecil tapi bisa mengalahkan raksasa yang besar. Pasti
pasti teman-teman tertarik tuh. Teman-teman mungkin bertanya, dari mana kamu tahu itu? Kita jawab apa? Kita dengar dari cerita di sekolah minggu. Yuk kita dengar yuk cerita sekolah minggu di channel YouTube. Atau adik-adik nanti kalau udah ibadah konvensional boleh juga ajak teman-teman datang gereja. Atau juga bisa dari lagu-lagu pujian. Ada kan lagu kan? Lagu Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang dengan nama Tuhan. Nah, di sana kita bisa juga menceritakan tokoh Alkitab dengan puji-pujian. Nah, kalau teman-teman kita sudah mulai bertanya, tertarik, kita mau ajak dia datang ke sekolah minggu. Tapi kalau temennya cuek gimana Lause? Temennya kita udah cerita dia cuek aja. Atau kita udah nyanyi-nyanyi dia cuek aja. Kita yang tanya ya, kalian tahu nggak? Kalian pernah dengar nggak? Ada cerita loh, ada seorang anak yang mengalahkan raksasa, mengalahkan Goliat. Nah, seperti itu. Atau kalian pernah dengar nggak? Ada laut bisa terbelah. Wah, dari mana itu dengar ceritanya? Dari sekolah minggu. Seperti itu. Kalau teman kita sudah mau datang, sudah tertarik, kita mau berdoa juga buat teman-teman ya. Mereka yang belum percaya kita doain supaya mereka juga boleh percaya pada Tuhan. Nah, adik-adik, karena teman-teman kita sudah percaya dan Tuhan senang, anak-anak boleh datang kepada Tuhan. Anak-anak boleh datang memuji Tuhan. Dan Tuhan senang sehingga rencana Tuhan untuk membangun kerajaannya dapat terlaksana. Dan Tuhan mau memakai adik-adik semua menjadi mitranya, menjadi rekan sekerjanya, menjadi teman-teman supaya kerajaan Allah itu dapat menjadi semakin bertambah, semakin besar melalui kita semua. Adik-adik mau dipakai Tuhan untuk memperbesar kerajaan Tuhan di muka bumi? Sampai semua anak-anak boleh mengenal Tuhan ya. Nah, kita menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita menghafalkan ya, agak panjang, tapi Lause percaya anak-anak bisa menghafalkannya. Ya, yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau mau memakai kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi rekan sekerjanya Engkau Tuhan, untuk memperbesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin Tuhan kami semua anak-anak yang masih kecil ini supaya kami bisa Tuhan dan mampu untuk melakukannya. Tuhan menolong, biar Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita mau meresponi firman Tuhan. Kita sebagai umat pilihan Allah, kita mau kabarkan kabar sukacita itu sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Ya, adik-adik, kita sudah mau mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Kita semua bersuka cita. Saatnya kita mau berdoa penutup. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh belajar Tuhan untuk bagaimana caranya menyampaikan kebenaran berita sukacita yang sudah kami dengar. Tuhan, terima kasih Tuhan, bila Tuhan sendiri yang menolong kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi rekan sekerjamu Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami mau Tuhan, taat Tuhan, bila Tuhan sendiri yang akan memampukan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Bye.